Shalom saudara-saudari pendengar Wirid Traveling with Jesus yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, saya Feby dari komunitas PDPKK Santo Don Bosco, Paroki Santo Fransiskus Xaverius, Kuta Bali. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita awali hari ini, Jumat 11 Juni 2021, dengan mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Barnabas, Rasul. Riwayat hidup Barnabas dapat ditemukan di dalam Kisah Para Rasul. Ia berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia bersedia menerima nama baru Barnabas, artinya putra penghiburan, yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang mengantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan pada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Dialah yang meyakinkan para rasul tentang kehidupan baru Paulus setelah peristiwa penampakan Tuhan itu. Barnabas juga menjelaskan kepada mereka keberanian Paulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ketika terdengar berita bahwa di Antiokhia sudah banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka para pemimpin di Yerusalem mengutus Barnabas ke sana untuk melayani mereka. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berhasil menobatkan banyak orang dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hatiku berbalik dari segala murka. Bacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan.
Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari tulang rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi mereka makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Supaya kamu dapat memahami
betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta beralas di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Pikulah kuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Lambung Yesus terbuka, dan mengalirlah darah serta air keluar. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah. Supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus,
dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil mengisahkan tentang bagaimana lambung Yesus ditikam dengan tombak dan mengalir keluar darah dan air sebagai tanda bahwa Yesus adalah Allah yang rela menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Saya mau memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita merasakan sakit hati? Pasti pernah. Mungkin terjadi di masa lalu maupun yang sedang kita alami hari ini. Mungkin bisa sakit hati karena ucapan atau perlakuan keluarga atau orang lain yang tidak mengenakan, mengalami dibully dan dilecehkan, sakit hati karena segala yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan, dan masih banyak hal yang membuat kita kecewa dan pada akhirnya sakit hati. Dampak dari memiliki sakit hati tentu tidak bagus kalau terus dipelihara, karena hanya akan mengganggu sukacita dan kedamaian kita dalam menjalani hidup ini. Kita perlu untuk melepaskan sakit hati yang ada dalam diri, agar kita bisa hidup dipenuhi sukacita dan kedamaian. Namun, apakah kita sanggup sendirian melepaskan diri dari sakit hati? Melalui bacaan Injil hari ini memperlihatkan bagaimana sakitnya tombak yang menikam lambung Yesus menyatakan bahwa Yesus sangat sedih melihat kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal melalui penderitaan salibnya, namun kita masih hidup dalam dosa, masih tidak setia, masih hidup dalam sakit hati yang berkepanjangan. Saya merenungkan bagaimana Yesus memiliki teladan hati yang luar biasa. Kita tahu walaupun Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala oleh muridnya Yudas Iskariot, walaupun Petrus menyangkal dia 3 kali, walaupun ia ditinggalkan oleh murid-muridnya di jalan salib, walaupun dia diludahi dan disiksa, Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti dia. Yesus tetap menantikan kita datang kepadanya, menyerahkan segala beban, penderitaan, dan kesakitan kita dalam menjalani hidup ini, karena Dia Allah satu-satunya yang sanggup memulihkan keadaan kita, memulihkan hati kita, memberikan hati yang baru bagi kita. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia yang membuat kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan, karena kita masih hidup di dalam dosa, karena kita masih tidak setia, karena kita masih sakit hati sana sini. Tapi mari kita belajar sehati dan seperasaan dengan Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Tidak melihat kita terlahir dari keluarga seperti apa, tidak melihat masa lalu kita melakukan dosa seberat apa. Dia tetap Allah yang mencintai dan menerima kita apa adanya, dan Dia selalu rindu kita datang kepadanya dan memberikan hati yang baru bagi kita. Saya mau sharing. Dulu saya memiliki pandangan yang salah tentang hati Yesus. Yesus tidak mau dengan orang-orang seperti saya yang hidup dalam dosa, sering tidak setia, dan datang kepada Yesus kalau lagi butuh saja. Hal-hal itu membuat tembok penghalang hubungan saya dengan Tuhan.
Saya merasa saya nggak layak datang dan dekat sama Tuhan, karena Tuhan hanya mau dekat dengan orang-orang yang hatinya benar dan suci. Ternyata, melalui proses panjang ikut komunitas dan belajar firman, saya mulai mengerti hati Tuhan dan untuk apa Yesus datang ke dunia dan disalibkan. Yaitu, Yesus datang bukan untuk orang-orang yang benar, melainkan orang-orang berdosa yang mau bertobat, yang mau memberikan hatinya untuk diisi dan dibaharui oleh Tuhan. Saya menyadari Yesus aktif menghampiri orang berdosa seperti saya untuk berpaling kepadanya. Sekalipun saya hidup dalam dosa, saya kehilangan arah dan tujuan, Yesus selalu datang pada saya dengan cara yang ajaib untuk menuntun saya pada pertobatan dan pembaruan hidup dengan memberikan saya hati yang baru. Semoga kita boleh terus mengenal hati Tuhan dan boleh sehati seperasaan dengan Yesus yang penuh belas kasih. Sekian renungan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.